Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita diberi nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat rezeki sehingga bisa hadir di kesempatan hari ini. Bagaimana pengambil alihan saham itu? Ya, salah satunya dengan akta jual beli saham tadi yang dikatakan. Tapi itu kalau dilakukan oleh orang perorangan C. C ini tadi contoh kita sampaikan di awal itu C itu perorangan bukan PT. Maka pengambil alihan itu adalah dengan akta jual beli saham. Nah, ini bedanya Bapak Ibu rekan-rekan semua ya, dipahami, dilihat dulu. Kalau yang membeli itu badan hukum, beda dengan yang membeli itu adalah subjek hukum orang pribadi, tunggal. Jadi kalau orang pribadi, ya, orang pribadi yang membeli itu dengan cara apa? Jual beli saham. Dengan akta jual beli saham, peralihan hak saham. Tadi C membeli saham A 20% dari total yang punya si A ini punya 50% dibeli 20 dulu. Kemudian UPS kedua, UPS berikutnya 20 lagi. Kemudian yang ketiga UPS-nya sisanya 10%. Sehingga habis semua saham milik A dibeli oleh C. Kemudian C membeli lagi dari B yaitu 20%. Total B C punya saham adalah 70%. Jadi walaupun secara bertahap itu tetap termasuk kategori akuisisi. Ya, jadi akuisisi itu bukan oh kan harus semua Pak, harus total Pak. Tidak. Itu kalau orang pribadi. Bagaimana kalau PT yang membeli? Maka PT yang membeli itu bukan dengan cara akta jual beli saham, tapi di RUPS itu ditetapkan bahwa PT B akan membeli saham PT A. Jadi PT A ini akan bergabung, ya, akan dialihkan, dikuasai oleh PT BB, mengambil alih, membeli dia. Maka bukan dengan cara membeli saham, tapi dengan sebuah yang disebut dengan rancangan pengambil alihan. Jadi aktanya beda ya. Kalau jual beli saham, kalau perorangan yang membeli mengakuisisi, maka dengan akta jual beli saham. Tapi kalau PT yang mengakuisisi, dibuat dengan disiapkan lebih dahulu namanya rancangan pengambil alihan. Disetujui dalam RUPS itu. Bahwa rancangan ini disetujui kemudian diaktakan akta itu. Itu yang prosesnya kalau PT. Kalau PT yang mengambil alih banyak hal yang perlu diperhatikan. Apa itu? Karyawannya bagaimana? Pemegang saham minoritas bagaimana? Ya, karyawan ini diambil alih dialihkan kepada PTB, karyawan PTA atau diberhentikan dengan tidak hormat atau di PHK. Lalu pemegang saham yang ada di PTA tadi bagaimana? Apakah dia tetap punya hak saham di PTB? Itu ditetapkan di rancangan itu dengan nama rancangan pengambil alihan. Jadi beda ya teman-teman. Jadi dibedakan ini ya untuk eh, tadi jual beli